warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini walaupun cuaca agak mendung ya, tadi sudah sempat hujan. Alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk bisa belajar, dan belajar kita adalah belajar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang dia itu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebelum kita mulai, perlu kita ketahui bahwasannya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah belajar. Ya, karena kita bisa mengetahui agama kita dengan baik dan benar kalau kita belajar terlebih dahulu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan beri kefahaman agama padanya. Dan di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan, menafsirkan hadis ini bahwasanya orang yang tidak mau belajar agama atau belajar kaidah-kaidah Islam, maka terhalangi baginya kebaikan. Dan Allah melarang kita melakukan sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintain pertanggung jawaban. Maka kenapa kita diperintahkan untuk belajar? Nah, itu sedikit tausiah untuk kita semuanya, sehingga biar kita tetap bersemangat. Kita masuk pada pelajaran tajwid kemarin terakhir sampai idgham mutaqarribin. Ya, kemarin sudah kita ulangi sedikit tentang idgham mutaqarribin. Apa itu idgham mutaqarribin? Yaitu fa sukun bertemu dengan dal. Fa bertemu dengan dal. Ini sama enggak sifatnya? Sama. Ya. Kemudian ada juga yang dia berdekatan makhrajnya, seperti qaf dengan qaf sukun bertemu dengan ka. Ini letaknya sama enggak? Selisih sedikit. Ya. Kalau qa di mana qa letaknya di mana qa? Pangkal lidah atau pangkal lisan bertemu dengan langit-langit atas yang paling lunak. Ya, ini lidah kita, ini tenggorokan, dan di sini pangkalnya itu kena di langit-langit yang paling lunak. Jadi, paham ya? Nah, sementara K naik sedikit, K itu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang paling keras. Ya, itu keras kan? Ya, K, ki, ku, bat. Ya, jadi kalau baca po diletakkan di ko salah. Kalau ko itu berarti posisi di K. K, ak. Nah, ada nya tapi bunyi K, akbar.
akbar. Nah, idgham mutaqarribain itu fa sukun bertemu dengan dal, qaf sukun bertemu dengan kaf, ba sukun bertemu dengan mim. Ba sama mim sama ndak? Letaknya di mana makhrajnya ba sama mim? Bibir. Syafatain, kedua bibir. Kalau ba agak sedikit menekan, kalau mim ringan. Ma, ba, di, bu agak sedikit menekan, kalau ma ringan. Ma, mi, mu. Bedanya di situ. Jadi ini ada yang makhrajnya sama, ada yang berdekatan. Contoh misalnya fa sukun bertemu dengan za, ya. Kemudian ada nah, di sini ada fa sukun bertemu dengan za. Ini kalau mau berhenti berarti dia murni yalhad. Tapi kalau mau diteruskan lanjut digabung maka masuk langsung ke za. Berarti yalhad dzalika, otomatis ini diapain? Dilebur. Ya. Yalhad dzalika, jangan yalhad dzalika, kalau diteruskan nggak bisa. Tapi kalau berhenti ini murni asli yalhad dzalika. Seperti ini yang sama. Sekarang yang qaf sukun bertemu dengan kaf. Nah, ini berdekatan ya makhrajnya ya. Jadi misalnya ada contoh alam Nah, di sini ada qaf sukun, depannya kaf. Bacanya gimana? Apa dibaca qaf masuk huruf apa? Qalqalah. Berarti kalau asli alam nakhluqakum, ya. Luqakum. Tapi bacanya nggak boleh seperti itu. Ya. Dimasukkan ke ka. Nakhluqkum. Ininya tetap ada sifatnya luk. Nah, tetap ada tapi kum. Nakhluqkum. Ya. Ba sukun bertemu dengan mim. Nah, ini misalnya ya bunayya Ya. ya bunay ya kabet ma'ana. Nah, ini ada kelihatan ya Pak? Ada ba sukun bertemu dengan mim. Ini kan qalqalah Pak Ustaz. Harusnya kalau qalqalah itu apa? Mantul. Ya. Ya bunayya kam ma'ana. Jadi nggak boleh dibaca ya bunayya kab ma'ana, salah. Ya. Langsung masuk ke mim dan dengu. Ya bunayya kam ma'ana. Paham ya? Ini kan jarang keluar ini soalnya. Jadi kalau penjaringan paling tidak harus hafal hurufnya. Jadi farda, kemudian qaf kaf, kemudian ba mim. Tiga huruf itu. Iya, jadi Ta sa da
Jadi Fa. Sa, Da, ya, Qaf, Kaf, Ba, Mim. Yang depan Sukun. Ini kalau kita tidak paham, tidak belajar tajwid, nanti akan dibaca dengan qalqalah. Ini mau dibaca nakhluqakum, baca didengerin orang bacanya nakhluqakum, orang lihat ini berarti dia tidak paham tentang ilmu tajwid. Makanya kita harus belajar. Kemudian yang berikutnya kita masuk di qalqalah. Qalqalah itu apa sih? Memantul. Memantul, berbalik, mendat, ya. Pantulkan. Dan qalqalah itu terbagi menjadi dua. Pertama, qalqalah sugro. Sugro itu apa? Kecil, ya. Huruf yang qalqalah yang matinya itu asli, ya. Jadi matinya dia asli, tidak karena waqaf. Atau biasanya orang mengatakan huruf qalqalah yang di tengah. Biasanya begitu, gampangannya di tengah. Nah kalau di tengah itu mesti mati. Kalau yang kedua qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu huruf qalqalah yang matinya mendatang di akhir, disebabkan dibaca waqaf, disebabkan karena waqaf. Jadi dia itu ada harokatnya, hidup sebetulnya. Tapi kemudian karena dia diwaqaf, maka jadi sukun. Nah itu namanya qalqalah kubro. Contoh yang bacaan qalqalah sugro, misalnya ada qaf sukun. Huruf qalqalah apa aja sih? Qa sukun, terus ba sukun, terus jim sukun, terus dal sukun. Nah, ini semuanya ini huruf qalqalah. Ada berapa? 5. Nah misalnya salah. Nah, di sini asli nih. Ya qara'u. Nah, kalau sugro itu jangan diputus. Ya. Jangan ya qara'u, jangan. Dia ringan saja. Ya qara'u, ya qara'u, ya qara'u. Ya qara'u, jangan ya qara'u, jangan. Jangan diputus. Ringan saja. Atau misalnya ya qoha, ya qo, ya qo, jangan ya qo haru, jangan. Ya. Nanti keputus otomatis. Dia kan kecil qalqalahnya, ringan. Ya qo haru. Makanya ketika jenengan dengerin kori baca di yang itu nggak pernah dibentak-bentak ke, nggak pernah berhenti. Yang bacanya karena dia sambil di tengah sambil jalan, ringan. Ya qoha, ya qoharu. Coba ya qora'u, coba Ya qara'u. ya qoharu, Ya qaharu. ini jim. Ya ja'a, nah ya ja'a, jadi nyambung, jangan diputus. Ya ja'alu, coba Ya ja'alu. ya ja'alu. Ya ja'alu. Kemudian dal. Di sini ada yad. Yadkhulu. 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 Yang belum ba. Yab, jangan yab, jangan. Kalau yab mesti putus dia. Yabkhalu, coba Yadkhulu. yabkhalu. Yadkhulu. 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 Yaqra'u. Yaqra'u. Yaqharu. Yaqharu.
yabkhalu, yaj'alu. Ya, jadi kalau kalian baca Quran ketika lam yalid wa lam yulad, jadi ketika di tengah tuh enggak boleh lam yalid wa lam yulad, jangan. Lam yalid wa lam yulad. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan kasab, tidak boleh. Ada tambahan hamzah, tidak boleh. Ya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jangan masad dan pakai de ya. Kalau de nanti itu berarti ada tambahan hamzah. Berarti kesalahan jali atau khafi? Jali, kesalahan besar. Itu bisa merubah arti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Itu harus hati-hati ketika qolah. Sekarang yang kubro. Yang kubro seperti di akhir-akhir tadi di al-ahad. Yang tadinya ahadun, karena ini ada wakaf, maka yang terakhir diapain? Di sukun. Nah ini namanya qalqalah kubro. Ya. Khalaqa jadi khalaqa. Ketika dia di akhir ayat atau di akhir wakaf jadi khalaqa. Ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Dan kita masuk sekarang lafaz Allah. Ya. Jadi lafaz Allah itu baca jangan Allah ya. Kalau Allah itu berarti pakai apa? Pakai wawu. Tapi ini pakai lam jalalah. Ya. Allah. Jadi hukum lafaz Allah juga dibagi menjadi dua. Ya. Yaitu tafhim dan tarqiq. Yang pertama, lafaz Allah ini dibagi dua. Dibagi menjadi dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Ya. Dibaca tafhim, ya, dibaca tafhim jika lafaz Allah didahului harokat apa? Fathah dan dhammah. Dibaca tarqiq jika lafaz Allah didahului huruf kasrah. Ya. Jadi kalau misalnya lafaz Allah didahului dengan dhammah dan fathah dan dhammah, maka dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Ya, tarqiq itu artinya tipis. Jadi kalau lafaz Allah didahului depannya ada fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim. Kalau di depannya kasrah, maka dibaca tarqiq. Tafkhim itu apa? Tebal. Tarqiq kok Tipis. Tipis ya. Nah, contoh yang pertama, nah, ya di sini ada wallah. Nah ini didahului apa ini? Fathah. Ya. Atau
nasrullahi. Apa ini? Duma. Maka di sini dibaca apa? Tebal. Apa itu tebal? Tafkhim. 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 Ya, dibaca tafkhim. Berarti wallah, lafaz Allah, Allah. Naik ke atas lidahnya. Allah, belakangnya diangkat juga. Allah. Nasrullah. Jangan Nasrullah, ya. Biasanya Nasrullah, ya. Nasrullah. Allah. Kalau ini jadi berat. Wallahu. Coba. Wallahu. Nasrullahi. Wahi. Ya. Wallah. Ya. Dan kalau dia itu yang pipis, nah, billahi ini ringan, ya, ringan, tidak ada beban apa-apa. Ya. Billahi, jadi kalau panjenengan baca Quran ya ringan aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ringan. Nah, ketika Allah Qul huwallahu tebal. Qul huwallahu ahad. Allah nanti tebal. Allahu somad. Ya, sekarang huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Kemarin kita sudah pelajari alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, ya. Apa itu alif lam syamsiah? Nah, ini masing-masing hurufnya ada 14 huruf sama, ya. Jadi qamariyah juga 14 huruf, syamsiah juga 14 huruf. Jadi biar mudah itu diurutkan, ya. Kalau yang syamsiah diurutkan dari ta, fa, dal, za, sin, shad, ta, lam, nun. Ya, jadi diurutkan ta, sa, ya, Selawatan. za, Ya. Tapi live dia ya. sin, ya, Open. shad, Keraskan. ta, lam, nun. Dapat. Iya. Ya. Iya. Udah. Selesai. Kemudian yang qamariyah berarti ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah. Iya. Jadi kalau ba, jim, ha, ho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Kalau ini ta, dal, ro, za, sin, shad, ta, lam, nun. Ya, mau dihafal biar mudah ngapalnya diurutkan, ya. Ta, dal, ro, za, sin, shad, ta, lam, nun. Kalau qamariyah ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Ini biasanya nanti kalau tak berarti seperti watini. Ya, mesti dia syamsiah. Ya, kalau sa, kalau dal misalnya, ya, ad-dunya, sad, as-salat, ya. Kemudian sya, wasyamsi, ya. Kemudian dot, wadduha. Ya, jadi semuanya memang
sudah ada aturannya, ya. Kalau yang Qamariyah, al-balagh, alhamdu, al-jum'atu, al-khabir, al-wahidu, al-fil, itu semuanya ada huruf-huruf syamsiah dan Qamariyah. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang masuk berikutnya. Idhar wajib. Baca, kalau misalnya tak sukun bertemu tok, berarti qolat ko, ya. Atau tok bertemu tak, berarti lain. Misalnya laim basat, ada tok sukun, terus depannya ta. Jadi misalnya tok sukun ketemu dengan ta, ada lain oke. Nah, di sini ada tok sukun, di sini ada ta. Terus gimana? Laim basa tok ta gitu. Dia apa? Kalau kolanya otomatis hilang. Basal ta, ya. Kalau kolanya hilang. Atau misalnya dal sukun dengan ta, ini juga makhrajnya letaknya sama. Kot. Nah, di sini apa? Qad tabayyana, begitu? Ya, qad tabayyana. Otomatis qalqalahnya hilang. Jadi hati-hati ketika ada huruf yang dia sama makhrajnya, kadang sama sifatnya, hati-hati. Ya. Ini masuk nanti dalam hukum idgham. Jadi ada idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Dan hukum idgham itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mutamatsilain. Apa itu mutamatsilain? Mutamatsilain itu dua huruf yang sama, huruf dan sifat sama, ya, sama hurufnya dan sama sifatnya. Dan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama shaghir. Apa itu shaghir? Kecil. Yaitu bila huruf pertama sukun dan kedua berharokat, maka hukumnya idgham kamil atau sempurna. Seperti misalnya ada contoh wa may yukrihunna. Jadi ada ri ha ha nun. Misalnya ada di sini contoh ini. Nah, di sini ada ha, di sini juga ada ha. Ya. Nah, maka di sini sempurna, makanya langsung masuk ke ha, sempurna. Ya. Ya. Jadi di sini ada ha, di sini juga ada ha. Maksudnya dengan sempurna kalau itu. Contoh misalnya masuk ya, wakot dahulu. Biasanya kalau tulisan Arab kan ini sebenarnya nggak ditulis, ya. Dan ini bukan berarti di sini ada dal, di sini ada dal juga, ini sempurna. Jadi maka dibaca dengan sempurna. Kalau kalanya otomatis hilang. Ya.
wa qad dakhalu sempurna. Huruf pertama sukun dan kedua berharokat, maka hukumnya idgham kamil ya, atau idgham yang sempurna. Seperti i'asaka, ada ba sama ba ya. Atau misalnya kaf sama kaf ini sempurna. Di sini ada yud, lik, nah ya, di sini ada kaf, di sini ada kaf. Ini sempurna, langsung masuk ke, jadi seperti pelajaran tasdid. Atau huruf-huruf yang lain yang dia sama persis ya, yang sama persis, jadi sama, hurufnya sama dan sifatnya sama ya. Jadi nggak usah bingung, walaupun dia qalqalah sekalipun tetap qalqalahnya tidak dibaca. Adapun ada pengecualian yang pertama seperti kalimat maliyah halaka, boleh dibaca dengan 3 macam kalau ini ya. Ini khusus seperti maliyah Di sini ada ha, di sini ada ha. Ini khusus untuk ini ya, kalimat ini bacanya ada 3, boleh dibaca dengan 3. Yang pertama boleh berhenti, maliyah berhenti, dan halaka anni sultaniyah boleh, atau boleh dengan idgham, maliyah halaka anni sultaniyah, atau boleh saktah, maliyah halaka anni sultaniyah, boleh 3 cara ya, khusus untuk kalimat maliyah. Nah kemudian yang kedua huruf mat, dan ini coba kita jabarkan biar panjenengan pengetahuannya lebih luas dan lebih paham. Tapi bisa dimengerti Bapak? Untuk penjelasannya bisa nih? Enggak hafal. Cuman tidak apa, tapi paham. Iya. Jadi yang penting paham ya. Karena untuk menghafal itu kalau sudah sepuh-sepuh agak susah. Jadi yang penting paham, cara bacanya tahu. Jadi kan, oh ternyata kalau seperti ini bacanya begini, itu udah cukup. Jadi wah ini namanya apa ya? Itu mutamithlan nggak tahu lah pokoknya gini bacanya, udah itu udah cukup. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.